pengajaran dalam hidup kita ini. Dan semua yang diajarkan Tuhan itu tentu berasal dari Bapa. Kalau kita lihat di sini jelas dikatakan bahwa Martamia Libata Udita. Tuhan mendoakan kita, murid-muridnya, dan juga orang-orang percaya. Maka tadi dia bila dikatakan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia, aku berdoa. Gitu ya. Aku Martamia untuk mereka, bukan Martamia untuk Portibion. Ibu tu amangin ang lapatan na yun. Buasa debata Martamia tuhita, daw untuk Portibion. Artinya dia khususkan Martamia itu orang-orang Naposia, bukan itu Bumion kurang kan? Sungguh baiknya Tuhan diduakan kita. Mungkin di antara kita pun jarang untuk saling menduakan kan? Sudah sama jemaat ditulis, gitu kan? Iya. Kalau nggak ada dua sampahan dan ada dua kan? Iya. Hal lain di mana? Siapa yang percaya, siapa mengimani Tuhan, ia akan didoakan oleh Tuhan. Ini menjadi gambaran dalam hidup kita ini, bahwa di sini kita lihat bahwa Yesus punya kehendak, punya kerinduan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Itulah kebaikan dan kehendak Tuhan kita ini. Maka tadi di ayat ke-11, coba dulu dikatakan ayat 11. Ya Bapa yang kudus, biarlah mereka namamu supaya mereka menjadi sama seperti aku. Tanyanya apa Bapak Ibu? Peliharalah supaya hidup kita dipelihara oleh Allah Bapa dengan dibaca, supaya kita dipimpin, dinaungi oleh Tuhan di dalam segala perjalanan kita ini, sama seperti aku, Bapa, Anak dan Roh Kudus itu satu. Jadi seperti asal satu kita sama dengan Tuhan. Makanya tema kita tadi mempercayakan hidup kepada dan kepada Tuhan. Karena inilah inti dari doa Yesus. Dia ingin supaya kita selalu
hadir dekat bersama-sama. Kalau Tuhan sudah memelihara kita, Bapak Ibu, tidak perlu kita makan. Amin. Tak perlu kita tidak makan. Amin. Tanya di mana kan? Supaya minta kepada Allah supaya dipelihara orang-orang yang percaya. Jadi tidak perlu kita cemas. Walaupun banyak mungkin tidak apa ya menderes ya kena hujan ya. Tapi dikatakan dipelihara. Tapi orang-orang yang bagaimana dipelihara orang Tuhan, tidak semua orang dipelihara oleh Tuhan. Kalau kita pun jauh dari Tuhan, kemana Tuhan melihara kita kan? Kalau kita mundur diri dari Tuhan, selama tinggal Tuhan kita juga kan, cuma ada yang melihara hidup kita ini. Tapi orang-orang yang memberi hati, yang memberi segala hidupnya kepada Tuhan, itu yang akan dituntut dipelihara di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Coba dibaca PTGM di 1 Petrus 4 ayat 14. 1 Petrus 4 ayat 14 PTGM. Yang kecil, yang segala bagaimanapun tekanan ini, apakah kita mau serahkan kepada Tuhan dan mempercayakan semua kepada Tuhan? Kali yang dibaca, Tuhan akan memelihara setiap langkah-langkah perjalanan. Semakin kita memberi hidup kepada Tuhan, semakin kita memberikan diri kita kepada Tuhan, Tuhan akan menopang setiap langkah apapun yang kita kerjakan di dalam hidup. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Berarti tidak pernah berhenti, tidak pernah stop penyertaan dengan Tuhan dari hidup kita sampai selama-lamanya. Tuhan akan menuntun setiap langkah-langkah. Biarlah firman Tuhan kita pada saat ini kita yakin bahwa karya-karya Tuhan